Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kerajinan bahan lunak. Jadi khusus untuk kelas 7 untuk semester 2, materi ini kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya teman-teman sekalian untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi yang ada di dalam channel ini. Oke, baiklah. Untuk judul kerajinan bahan lunak, kerajinan bahan limbah lunak, pada semester 2 ini kebanyakan kita akan membahas mengenai limbah atau sampah, di mana limbah itu adalah sisa-sisa aktivitas dari aktivitas kegiatan manusia yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, atau bisa dikatakan bahwa limbah ini adalah sampah. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini, yakni menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kemudian yang selanjutnya memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik dari limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya yakni memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan bahan limbah lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan yang terakhir adalah merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Nah, ini tujuan yang akan kita capai di materi kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini merupakan bagian pertama dari video ini, dan nanti di bagian berikutnya kita akan lanjutkan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 bagian. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak. Dan yang ketiga adalah pengolahan bahan limbah lunak. Pada semester 1, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai kerajinan dari bahan serat. Kemudian di bagian serat ini ada tumbuhan, ada hewan, ada tumbuhan bagian batangnya, daunnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua juga telah kita pelajari mengenai kerajinan tekstil, dan sampai di pengemasannya semua telah kita pelajari. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke bagian mempelajari kerajinan yang memanfaatkan limbah atau sampah. Sebagaimana kita ketahui, salah satu masalah besar yang ada di kehidupan kita pada saat ini adalah mengenai sampah atau limbah. Jadi semua sisa dari aktivitas kita itu tergolong
sampah atau limbah. Banyak sekali macam-macamnya limbah atau sampah, baik itu plastik, kemasan, bahkan sampai kotoran hewan pun itu adalah merupakan bentuk limbah. Dari kesempatan ini banyak sekali macam-macamnya limbah, tapi saya tidak sempat menyebutkan satu persatu, sehingga di dalam materi ini kita akan pelajari sesuai dengan materi esensi. Di mana prinsip kerajinan bahan limbah lunak? Yang pertama, materi dari kerajinan ini adalah prinsip dari kerajinan bahan limbah lunak, di mana setiap makhluk hidup di bumi ini dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Kemudian sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Di awal tadi saya sudah singgung bahwa kita ini adalah masalah terbesarnya ada manusia itu adalah sampah, di mana sampah itu adalah pembuangan dari hasil aktivitas yang kita lakukan dari kehidupan sehari-hari, tapi tidak memiliki nilai ekonomis. Jadi ini pengertian secara umum bisa kita saksikan. Selanjutnya, limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, di mana limbah berdasarkan wujudnya bisa dilihat dari fisiknya terdiri dari 1 atau bagian A. Limbah gas merupakan limbah yang terbentuk dari gas. Contohnya, limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO. Ini biasanya kalau tidak salah di dunia industri, karbon dioksida ini ini karbon dioksida yang kita hirupkan oksigen, jadi karbon dioksida yang keluar. Ini biasanya kita pelajari. Kalau karbon dioksida CO2. Kalau karbon monoksida biasanya terjadi di dunia industri kebanyakan, termasuk juga HCl atau asam klorida ya, termasuk NO2 dan SO2. Ini bahasa kimianya semua. Kemudian bagian selanjutnya adalah limbah cair, di mana limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya, contohnya limbah cair ini diantaranya adalah air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Selanjutnya bagian C, limbah padat. Limbah padat merupakan jenis limbah berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Jadi ada 3 kategori berdasarkan fisiknya. Contoh gambar juga bisa diperhatikan. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya limbah berasal dari, yang pertama, limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Yang kedua, limbah industri, merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Bagian 3, limbah pertambangan, merupakan limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Bagian D, selanjutnya adalah limbah domestik, merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk lain. Selanjutnya, berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, limbah organik, di mana limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon,
Limbah organik dapat ditemui di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia dan kotoran hewan. Yang kedua, limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diurai atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh anorganik adalah plastik, beling, dan baja. Jadi intinya limbah organik adalah limbah yang mudah mengalami pembusukan. Kalau limbah anorganik itu sulit untuk mengalami diurai, sulit untuk diurai. Selanjutnya, jenis limbah dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan, harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan. Jadi kita pikirkan kira-kira apa kerajinan yang dapat dihasilkan dari limbah organik dan anorganik. Dan kita sebagai bangsa Indonesia sudah dikenal sebagai negara yang penghasil kerajinan terbesar atau handmade. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak adalah mengacu pada sifat kata lunak, yakni limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jadi kita judulnya adalah limbah lunak yang mudah. Jadi ceritanya untuk diolah menjadi kerajinan itu mudah. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan, namun semuanya harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayur, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Jadi kita perlu memikirkan apa kira-kira cara pengolahan yang tepat untuk mengelola daun-daunan, kulit buah. Mungkin bisa saja jadi pupuk atau bahan-bahan yang lain. Selanjutnya, limbah anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan sederhana. Sementara sifat limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik. Dari sampah rumah tangga, contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Jadi semua contoh ini merupakan bahan anorganik yang umumnya bisa terurai tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Di bagian selanjutnya kita mempelajari tentang pengolahan bahan limbah lunak, di mana pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Jadi ada beberapa yang ketika kita ada solusi tapi itu mencemari lingkungan kita. Contohnya ketika kita membakar sampah, itu mencemari lingkungan, jadi menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 3R. Yang sering kita dengarkan ada 3R. Yang pertama, mengurangi atau reduce, artinya meminimalisir barang atau material yang kita gunakan. Semakin banyak kita gunakan material, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Jadi kita mengurangi atau reduce. Yang kedua, menggunakan kembali atau reuse, memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang.
Itu namanya reuse. Kemudian yang terakhir, mendaur ulang atau recycle, yakni barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang kembali. Dan tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya untuk bahan kerajinan. Jadi ada 3 hal atau disingkat dengan 3R. Oke, itulah materi untuk kesempatan kali ini. Untuk lanjutan dari bab kerajinan bahan limbah lunak akan kita lanjutkan di video bagian kedua. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.